Bukan karena kami benci, tapi karena kami cinta kepolisian. Ya, kami sangat cinta kepolisian karena apa? Karena kita yang bayar mereka. Pajak kita kan? Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada. Ya, kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya stempel pas foto dulu baru stempel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya. Ya, babak belur satu. Yang kedua, babak belur juga. Ada deep fake forgery, babak belur juga. Ya, masalah skripsi juga babak belur. Ya. Yang mengatakan, yang disimpulkan secara prematur, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya hand press dan letter press, dan nggak bisa dijawab hari ini. Jadi kapan kesimpulannya disampaikannya, Bang? Kesimpulannya pasti kalah telak gitu. Ya. Apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan, seolah-olah memohon ampun Bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun Bang, cukup lah Bang, jangan kulitin terus Bang, ampun Bang. Jadi Biro Wasidik menyampaikan kapan menyampaikan kesimpulan dari gelar. Ya, kapanpun itu, saya kira Karwasidik harus fair. Ya, banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Baris Krim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Kalau berani periksa Pak Iman Raharjo, bagaimana kiosnya itu yang menjadi calo dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok, kaitannya atau korelasinya dengan lompatan kuantum karirnya menjadi komisaris dan wakil menteri desa, kalau tidak ada hubungan jasanya dengan Joko Widodo. Panggil semua dong, periksa semua, karena ini sudah pasti palsu. Kalau nggak palsu pasti dibawa tadi, ditampilkan digital aja nggak berani. Bang, tadi ini berarti udah selesai ya gelar perkara? Sudah selesai. Yakinlah itu palsu, karena bayangkan hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital takut. Kami analisa dalam cuma pakai mata aja takut. Di digital forensik kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, bukan ijazah fisik. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? Jadi menurut mereka ini puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Rosurio? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu, baru sah. Ya ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang.